Edwin Channel. Ingatanku tiba-tiba kembali pada kejadian kemarin sore. Kala aku bertemu dengan sosok yang begitu menyerupai Mas Harmon di rumah kosong itu, namun nyatanya itu bukan Mas Harmon. Aku semakin yakin, jika yang sedang menarik tanganku saat ini bukanlah suamiku yang asli. Telapak tangan Mas Harmon biasanya terasa kasar, karena pekerjaannya memang serabutan, namun saat ini terasa amat lembut dan dingin. Hatiku semakin deg-deg tak karuan. Aku bahkan belum berani menoleh ke arahnya lagi. Aku harus bagaimana? Aku harus kemana? Segala pertanyaan yang tak bisa ku jawab bermunculan dalam pikiran. Ibu tidak ada. Sedangkan untuk meminta bantuan warga, rasanya tidak mungkin. Rumah ini jauh dari pemukiman dan aku juga tidak berani jika harus melewati rumah kosong itu sendirian, walaupun di siang bolong seperti ini. Duduk lagi deh, habiskan baksonya. Aku menahan rasa gemetar berharap makhluk yang sedang menyerupai Mas Harmon ini tak curiga. Iya Mas. Satu-satunya cara agar aku selamat hanya berpura-pura jika aku percaya bahwa sosok yang ada di depanku benar-benar suamiku. Aku kembali menyantap semangkuk bakso yang ada di hadapanku, namun tak sekalipun aku berani menatap Mas Harmon. Aku juga tak benar-benar menyantap bakso itu. Aku hanya menyeruput kuahnya saja. Namun kuah bakso ini terasa asing di lidahku. Bukan. Ini bukan bakso Pak De Ali. Walaupun baru 2 bulan di kampung ini, tapi aku tahu betul bagaimana rasa bakso Pak De Ali. Mas Harmon makan dengan sangat lahap persis seperti orang tidak makan 1 minggu. Melihatnya makan saja membuat perutku begah. Aku memang bukan orang yang percaya adanya setan, karena mungkin aku hidup di lingkungan yang sudah mulai maju. Namun setelah kejadian semalam aku jadi yakin bahwa setan itu benar adanya. Dan makhluk di depanku adalah salah satunya. Kenapa hanya diaduk-aduk saja? Bukankah semalam kamu menginginkannya? Ucap Mas Harmon dengan mulut penuh. Ah, iya Mas. Pertanyaan Mas Harmon membuyarkan lamunanku. Kulihat bakso miliknya hanya tinggal beberapa suap saja, berbeda dengan milikku yang masih utuh. Karena tergiur melihat Mas Harmon, ku makan 1 bakso berukuran kecil milikku. Aneh. Entah lidahku yang salah atau bagaimana, tapi aku merasa jika bakso itu pahit, mienya juga terasa berlendir seperti basi. Ya Allah, makanan apa yang sebenarnya ada di hadapanku? Aku pernah mendengar jika ingin memastikan makanan yang kita makan tidak terkontaminasi campur tangan setan, maka cukup membaca basmalah dengan mata tertutup, kemudian buka kembali. Jika makanan itu masih seperti semula, maka tak ada campur tangan setan di atasnya. Namun jika sebaliknya, maka akan diperlihatkan bagaimana wujud asli makhluk yang ikut andil dalam proses makanan tersebut. Hal seperti itu seringkali ku dengar di televisi saat mereka sedang membuat konten tentang warung yang menggunakan jimat pelaris. Aku sudah sering mempraktekkan hal semacam itu saat sedang makan di luar. Namun tak pernah terjadi apapun pada makananku, walaupun banyak tanda-tanda jika warung makan yang kukunjungi memang menggunakan bantuan jin saat berdagang. Tapi aku akan mencobanya lagi saat ini. Aku pejamkan mata sembari mengucap basmalah, dengan pikiran yang husuk, kemudian ku buka kembali dengan perlahan. Deh! Jantung ini berdetak kencang bak suara kaki kuda yang dipacu dengan kencang. Pasalnya bakso yang ada di hadapanku, berubah menjadi potongan daging mentah dengan kuah hitam kental. Seluruh isi perut ini berlomba-lomba meminta dikeluarkan. Kala melihat Mas Harmon dengan lahapnya menghabiskan makanan di mangkoknya. Tak kuasa menahan mual. Aku berlari menuju kamar mandi untuk mengeluarkan seluruh isi perutku di sana. Aku tak berani lagi keluar kamar mandi dan memilih berdiam diri di sini. Dadaku masih terasa sesak hingga saat ini. Aku mencoba menjawab setiap pertanyaan dalam pikiranku. Tapi nyatanya aku tak menemukan jawaban apapun. Suasana yang biasanya tenang dan damai kini berubah 100% setelah aku melanggar pantangan itu. Andai bisa kuulang, lebih baik aku menahan diri semalaman untuk tidak menyantap bakso Pak De Ali, daripada berujung rumit seperti ini. Tok tok tok. Deh, panggilan makhluk yang menyerupai Mas Harmon itu mengejutkanku. Iya Mas. Aku mencoba terdengar baik-baik saja dari dalam, namun perlahan ku tekan tombol di gagang pintu agar pintu kamar mandi otomatis terkunci dari dalam. Tok tok tok. Lama sekali. Kamu sedang apa? Mas Harmon terdengar menaikkan nada bicaranya menjadi lebih keras.
Aku sedang buang air, Mas, jawabku dengan rasa takut. Lagi-lagi aku mencoba melindungi diriku dengan mendorong satu ember besar berisi air untuk menghalangi pintu. Dek! Suaranya kembali melunak, entah apa maksudnya. Namun aku tak berani menjawab. Layani, Mas, Dek, ucapnya dengan nada manja. Apa? Mataku membulat mendengar perkataan Mas Herman. Aku tidak bisa, Mas, jawabku dengan terbata-bata. Bagaimana mungkin aku harus melayani makhluk halus? Mengapa? Jawabnya terdengar tak terima. Aku sedang tidak enak badan, Mas. Brak brak brak. Cepat, Asih. Jangan banyak alasan. Aku ini suamimu. Teriaknya kesal. Kini, ketukan itu sudah berganti menjadi gebrakan. Bahkan Mas Herman kini terus berteriak memintaku untuk keluar. Tapi aku hanya bungkam dengan sembari mencari cara untuk keluar dari kamar mandi ini. Walaupun aku tahu tak ada celah untukku keluar, sebuah ventilasi udara berukuran 2 jengkal lengan orang dewasa di atas kepalaku tak mungkin bisa mengeluarkanku, apalagi dengan perut besar seperti ini. Keluar, Asih, atau ku dobrak pintu kamar mandi ini. Ancaman demi ancaman terus dilontarkannya. Enggak, Mas, jawabku dengan suara bergetar. Suasana kamar mandi yang sempit dan pengap membuatku merasa semakin terancam. Kemana aku berlari jika Mas Herman benar-benar mendobrak pintu ini? Asih, pergi. Kamu bukan suamiku. Ku beranikan diri berterus terang. Terdengar hening. Sebelum akhirnya aku mendengar teriakan yang menyeramkan. Argergi. Suara apa itu? Kakiku terasa lemas dengan detak jantung yang semakin kencang. Suara itu terdengar begitu kencang dan berat. Namun firasatku mengatakan jika itu bukan suara manusia. Apa makhluk itu sudah tak menyerupai Mas Herman lagi? Apa aku akan mati hari ini? Keringat dingin mulai membanjiri tubuhku yang bergetar ketakutan. Aku menjauh dari depan pintu lalu merapati dinding. Brak! Hanya satu hentakan saja, pintu kamar mandi ini jebol. Bahkan satu ember besar yang kujadikan tameng pelindungku hancur begitu saja. Aku terdiam tanpa suara menyaksikan apa yang ada di depan mataku saat ini.